Oke, siang-siang ada di ITB. Kedatangan ini, bukan kedatangan nih, memang saya mendatangi Pak Jehan nih. Nah, kalau sekarang di kampus berarti yang mau diobrolin pasti soal yang nggak jauh dari ilmu akademik. Ya. Tapi sebelumnya Pak Jehan terima kasih ya udah mau ngobrol-ngobrol nih sama saya. Sama-sama Mbak Heni. Di podcast sederhana saya. Wah, ini udah keren ini. Canggih, udah ada kameranya, ada tripodnya. Oh iya, asik. Tapi sebelum dimulai kita mau kenalan dulu deh. Ya. Kenalan Pak. Nama lengkap Pak Jehan siapa dan sekarang lagi aktif di mana aja? Ya, nama lengkap saya Muhammad Jehan Syah Siregar. Saya menyelesaikan S1 dan S2 ya di ITB dan menyelesaikan PhD di University of Tokyo di Jepang tahun 2006. Nah, bidangnya apa Pak? S1, S2 saya arsitektur, PhD saya ambil Urban and Regional and International Development. Tahun berapa tuh Pak? 2003 sampai 2006. Ya, jadi bukan hanya urban and regional planning, tapi juga international development. Karena di departemen itu, ya, profesor saya itu Onishi, ya, itu menghimpun student-student dari seluruh Asia. Jadi ya terasa banget seperti Jepang adalah saudara tua Asianya, terasa. Sebutannya gitu ya, saudara tua. Itu saudara kan tua istilah kita ya. Iya. Nah, tapi saya merasa di sana itu memang ya. Jadi dari Bangladesh, dari India, Vietnam, Kamboja, dari Malaysia, saya, ya, Filipina juga ada, Vietnam, ya, berkumpul tuh. Nah, cuma unik ya di sana itu yang dari Tiongkok ya, dari RRC sama dari Korea Selatan itu nggak mau gabung sama kita. Kenapa? Bukan nggak mau gabung, nggak mau bergaul ya, tapi labnya itu mereka buat sendiri dan mereka udah pilih lab yang di Arkas itu. Ya, jadi ada satu kampus di Komaba, kampusnya University of Tokyo itu, Arkas itu Research Center for Advanced Science and Technology. Jadi itu nggak semua profesor bisa punya lab di sana. Jadi yang bisa dinilai canggih lah gitu ya. Nah, dan ya hebatnya si Profesor Onishi itu dia punya lab di sana. Udah di-tag duluan sama ini student-student Korea sama Cina ini. Nggak mau gabung ya? Nggak mau, nggak ngerti. Karena mungkin mereka merasa lebih berhak ya terhadap sekolah di Jepang ya. Karena kan dulu pernah dijajah ya. Oh gitu. Dan dijajahnya cukup lama. Kalau kita kan sebentar ya. Jadi baik lagi lah. Ada faktor psikologis lah ya. Psikologis. Dan kalau mereka gakai gitu ya, seminar gitu ya, FGD, itu berani gitu ngomong sama sensei itu kayak setara gitu. Jadi kalau sensei nanya, dibalikin lagi, ya emang nggak boleh kayak begitu. Nah begitu, kira-kira begitulah. Keras gitu ya. Keras gitu. Oke. Senang arsitek memang dari dulu masuk arsitek atau memang ada arahan atau gimana? Iya. Pengen tahu jadi, saya. Ayah saya itu pelukis di Medan. Dia pendiri Simpayan Seniman Seni Rupa Indonesia di Sumatera Utara. Jadi namanya Mazum Siregar, almarhum, dan dia mewakili Sumatera Utara kalau ada yang namanya Binale di Taman Ismail Marzuki di Cikini. Nah, dia dulu pernah kuliah di ITB, tapi cuma beberapa bulan saja di seni rupa. Kenapa? Karena udah jadi seniman. Dulu namanya belum FSRD ya? Fakultas Seni Rupa? Sudah FSRD. Justru arsitektur lu bagian dari seni rupa. Nah, jadi karena dia SMA udah pameran lukisan, udah buat exhibition di Medan. Nah, begitu kuliah, sebentar berapa kali, nah profesornya itu menguji dia. Ini ceritanya ayah saya ya, untuk membuatkan satu lukisan super realis ya, super naturalis gitu ya, yang sulit sekali. Gaya lukisan itu ya? Jadi dia diminta melukiskan daun kering yang berguguran ya, yang mengalir di atas sungai yang sangat jernih di bawah bayangan pohon yang rindang. Naturalis ya? Naturalis tapi tidak halus ya, jadi rada-rada mirip lukisannya Sujoyono dulu. Dibuat sama dia. Jadi dari situlah? Dari situlah dia melihat dosennya katanya kagum, dan dia akhirnya sudah nggak melanjutkan. Karena sudah jadi seniman. Sudah jadi seniman gitu. Pak Jehan melihat itu. Dan saya juga melukis dulu waktu SMA. Jadi saya mengikuti jejak
ayah Ayah, saya, iya. dan ada beberapa lukisan saya, tapi saya nggak lanjutkan lagi karena mungkin belum ada waktu ya. Waktu SMA tuh kan begitu kelas 3 udah saya stop dulu lah, fokus dulu apa namanya UMPTN. UMPTN. Nah terus guru kesenian saya di SMA 1 Medan itu namanya Pak Saleh. Yap. Itu teman ayah saya di Simpasri tadi, pelukis ya Pak Saleh itu. Dan Pak Saleh ini sangat menginginkan saya masuk seni rupa. Nah, ada dosen fisika saya, namanya Pak Ginting, Pak Sinar Ginting ini sangat menginginkan saya masuk elektro, ITB. Jadi artinya, Terus gimana dong? menurut guru-guru SMA Negeri 1 Medan saya ini, Iya. saya bisa masuk keduanya ini, Antara elektro sama atau seni seni rupa. rupa? Ya sudah, saya pelajari lagi pilihan-pilihan, kalau dulu istilahnya jurusan ya, departemen. Kayaknya yang moderat di antara keduanya itu arsitektur kayaknya. Moderat. Seninya ada, tekniknya juga ada. Nah, jadi saya mau menyenangkan dua orang guru saya ini. Oh ya Allah, luar biasa. Ya, jadi saya masuk Dengan arsitektur. cara masuk ke arsitektur. Jadi walaupun saya udah masuk arsitektur, setiap kali saya pulang ke Medan itu kan selalu berkumpul nih di Iya. Simpasri ini, ayah saya sama teman-teman Komunitas ini itu ya. seniman semua, pelukis. Ya kebanyakan pelukis ya, ada beberapa pematung. Itu masih memang suka saya di arsitektur. Wah, nanti karena kan desain ya. Iya. Mereka kan bicara tentang karya-karya arsitek terkenal begitu ya. Jadi nyambung gitu ngobrolnya. Seru ya. Seru. Masih Jadi ada sampai sekarang Simpasri itu. Simpasri. Simpasri. Simpasri, Simpayan Seniman. Sriwijaya pasti ya, Srinya. Bukan. Enggak. Simpayan Seniman Seni Rupa Indonesia. Oh. Simpasri. Nah, itu saya mendirikan tuh di Medan tuh di samping kantor Kewilhan di Medan. Saya kira ada unsur-unsur ininya, Sriwijayanya nih, Oh, budayanya enggak ya. Nah, Seni dan rupa kakak Indonesia. saya ngambil desain interior. Kakak saya yang perempuan Jadi desain interior. keluarga nggak jauh-jauh ya dari. Seniman. Luar Dan anak saya yang cowok lulus arsitektur juga. Pantesan sekarang kalau lagi bicara soal arsitek tuh Dan kemana-mana nih pelajarannya. anak saya yang kedua tapi nggak mau masuk arsitektur. Saya udah dorong sebenarnya. Terus sekarang yang gimana? perempuan baru masuk di ITB, mudah-mudahan bisa lancar studinya. Dia masuk PWK, planologi. Tapi masih ada lah ininya ya. Kaitannya. Iya kaitannya sama arsitek ya. Dan tidak ada yang mau ambil teknik lingkungan seperti ibunya. Tapi Ini keren loh, keluarga ada irisannya loh. Iya, PWK, lingkungan, arsitek. arsitektur. Tapi teknik lingkungan satu fakultas dulu kan? FTSP dulu. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Sekarang udah pisah kan? Udah pisah ya, udah Sekarang masing-masing FTSL jadinya. Oke. Pak Jehan Iya, nih gitu. lagi hot nih ya. Rezim baru, kabinet Iya. baru, Kabinet 100 menteri. karena sudah tahu backgroundnya Pak Jehan, kita langsung aja nih. Iya, iya. Soal bukan ngebahas sih Pak sebenarnya, saya mencermati kok ada satu kementerian yang baru dan mungkin publik ngelihatnya nih sesuatu yang harus ditinjau ya. Iya. Kenapa perubahan ini pisah sendiri dari PUPR gitu? Apakah memang ada keinginan dari pemerintah untuk bisa mewujudkan atau fokus soal perubahan gitu ya, atau gimana? Pak Jehan ngelihatnya gimana sih soal ini? Nah, pertama ada kemungkinan latar belakang dari cita-citanya Pak Prabowo ya. Prabowo. Nah, kan banyak sekali permasalahan yang dilihat Pak Prabowo itu adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar bangsa Indonesia ini ya. Sebagian besar masyarakatnya itu belum memperoleh pelayanan dasar. Ya, kesehatan, pendidikan, bahkan pangan, Sandang, pangan, gizi papan, gitu ya. Nah, termasuk papan. Ya. Nah, jadi ini ada kemiripan dengan visi di awal Orde Baru dulu ya, Pak Harto, sandang pangan papan ya. Mungkin sandang yang sudah ya, karena kita sudah relatif swasembada, industri garmen kita bagus ya, karena menyamailah ya, mungkin India, Bangladesh gitu ya. Sudah juga mandiri ya dari sisi sandang. Nah, cuma pangan dan papan ini, nah ya itu disoroti Masih jadi PR ya? PR yang besar ya. Nah, mungkin Pak Prabowo mendapatkan insight tentang kondisi housing backlog ya. Data kekurangan rumah kita itu Ya. kok ya nggak berkurang secara signifikan ya, begitu. Berarti ini memang kebutuhan dasar papan ini belum terpenuhi gitu. Nah, itu satu ya.
ada juga dugaan kedua, ya, aspirasi dari kelompok pengembang properti. Aspirasi atau Aspirasi, kepentingan? ya aspirasi dari kelompok kepentingan. Oh. Kan mereka nggak bisa dibilang negarawan, mereka kelompok kepentingan kan? Iya sih. Karena mana ada Pemodal ya? apa? Pemodal. Pemodal dan pengusaha dan profit taking, profit taker. Profit taking. Jadi nggak bisa dikatakan mereka adalah hero, patriot, nggak bisa. Justru mereka kehilangan identitas dan kehilangan keunggulan kalau mau jadi negarawan. Nggak bisa bersaing. Mereka nggak bisa memenuhi, misalnya sekarang isunya deflasi 5 bulan ini. Ya. Ya, mereka itu harus banting tulang kerja keras. Kalau ada produknya resolnya gede dikecilin gitu ya. Karena kan deflasi ini kekurangan daya beli ya. 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 Tapi mereka harus survive, sedangkan mereka dihimpit oleh harga bahan pokok dan sebagainya gitu. Penjualan harus berjalan, PHK harus Rantai ditahan. pasok juga terganggu. Mereka kalau begitu PHK itu langsung jadi sorotan. Betul, ya. betul. Disitulah hero-nya mereka. Patriotnya mereka itu di situ sekarang. Jadi nggak bisa jadi negarawan ya. Memang bukan perannya. Nah, tapi dalam hal perumahan rakyat ini, kelompok pengembang properti itu memang menginginkan pejabat tinggi yang mereka anggap sebagai, katakanlah, bapak angkat mereka lah gitu, pengasuh dari para pengembang ini, selevel menteri. Bukan selevel dirjen seperti sebelumnya. Sebelumnya kan dirjen. Supaya? Ya kebijakannya lebih tegas dong. Oke. Karena kalau selevel dirjen kan bersaing dengan dirjen Cipta Karya, bersaing dengan dirjen Bina Marga, waktu PUPR dulu. Kan dia levelnya dirjen perumahan. Nah, kalau dia levelnya kementerian, nah Punya kewenangan yang lebih beda dong kalau misalnya peresmian. Nah, proyek properti kan sejak zaman Pak Akbar Tanjung dulu terutama ya. Itu setiap kali ada peresmian proyek properti itu Menteri Perumahan. Oh iya. Nah, itu mereka menginginkan itu. Ya. Menurut saya ya, ini analisis saya ya. Dan kalangan developer properti itu sangat luas aksesnya kepada pembuatan kebijakan. Terutama mereka melalui Kamar Dagang ya. Itu kan termasuk salah satu divisi yang ya orang-orangnya sih memang lebih banyak waktunya untuk kesana kemari ya, ketimbang yang pengusaha manufaktur ya. Lebih banyak di pabriknya mereka. Betul. Beda lah ya. Beda, kalau pengusaha properti ini memang necis gitu ya. Penampilannya mendatangi acara-acara pameran, seminar ya, termasuk mendatangi para pejabat. Mereka lebih ini. Dan ada satu waktu kan Kadin itu dipimpin bekas ketua RE ya, Pak Pahi ya, Muhammad Hidayat. Pak Muhammad Hidayat dulu ketua RE ya, ketua RE Jawa, Real Estate Indonesia ya. Real Estate Indonesia. Nah, saya kebetulan hari Senin ini dapat undangan nih, tapi saya belum tentu bisa hadir apa enggak ya. Ini Pak Menpera ini, sekarang namanya bukan Menpera, Menperkim ya. Nah, Pak Menperkim mengundang Menteri Perumahan dan Pemukiman. Nah, kawasan permukiman. Kawasan permukiman. Ini mengundang hampir semua ya, kayaknya semua ya stakeholders di bidang Perkim ini di acara membahas mengenai program 3 juta rumah. Memang targetnya itu ya? Ya, itu kan target dari Pak Presiden ya. Di auditorium PU. Sekarang masih auditorium PU ya. Nanti mungkin auditorium PU dan Kemenperkim. Jadi kongsi gitu ya. Iya. Gitu. Nah, saya perhatikan tuh ada 24 asosiasi developer di sana. Yang diundang? Jadi Real Estate Indonesia ternyata bukan cuma satu-satunya, ada 23 lagi. 23 lagi. Kalau dulu saya masih ingat cuma ada 2 dulu. Sesudah itu ada APERSI ya, Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Indonesia. Tapi kemudian ada APERSI lain lagi yang bukan perumahan sederhana. Terakhir yang saya tahu tuh ada, kebetulan kenal juga dulu tuh Himpera, Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat. Nah, Pera itu masih ada di Himpera. Sekarang kan kementeriannya udah nggak ada lagi Peranya ya. Gitu. Gitu. Nah, jadi ini satu fenomena yang menurut saya ya memang rame ya ekosistem perumahan ini. Ya, tapi kalau kita sudah mau masuk ke dalam bagaimana merealisasikan 3 juta rumah ini, ya kalau saya nggak bisa. Kenapa? Dengan cara ngumpul-ngumpul seperti itu. Harus gimana?
3 juta rumah ini ya kalau mau dijadikan project ya itu gedenya minta ampun. Jadi anggarannya ya project ya artinya finish housing ya finish jadi sebagai komoditi. Ya. Jadi bayangkan 23 asosiasi developer tadi ya bersatu semuanya, mengerahkan semuanya, itu cuma mampu membangun 200.000 rumah setahun untuk yang bersubsidi. Ditambah yang menengah atas ya, mungkin sekitar 300.000 rumah. Paling banyak 400.000, sekitar 400.000 rumah. Maksimal saya angka detailnya nggak pasti maksimal. Nah, itu pun sebenarnya kan udah janggal ya, masa orang mengumpulkan kekayaan, ya nambah punya rumah, kemudian mau beli apartemen, kedua, ketiga gitu ya. Nah, kan ini kekayaan ada mau beli emas atau beli apartemen gitu ya, kan gitu ya, atau deposito aja atau beli mata uang asing falas. Nah beli apartemen harga 2 miliar atau harga 25 miliar misalnya di Jakarta itu yang 101 itu di belakang SCBD itu apa namanya itu jalan apa namanya Sudirman itu Sudirman Tamrin ya? Bukan belum sampai Tamrin Sudirman yang SCBD itu bukan Pangeran Antasari yang ada apotik yang sering ditabrak mobil tuh. Aduh, apa ya? Saya udah di sini tapi nggak kesebut. Nama pangeran gitu ya, nama pahlawan ya. Pangeran apa ya? Nah itu ada apartemen yang satu unitnya sampai 20 miliar, 25 miliar itu murahnya. Ada yang 40 miliar, 50 miliar. Nah itu laku karena memang lokasinya premium banget ya. Jadi keluar dari jalan itu udah di depannya Ratu Plaza. Ya jadi kan? Sangat strategis ya, apalagi misalnya di dalam SCBD-nya itu di depan apanya ya. Ya pokoknya dimanjakan sekali lah oleh akses dan fasilitas. Jadi pantas lah harganya segitu unit. Nah itu masuk hitungan dalam kinerja perumahan rakyat. Orang menambah kekayaan, ya itu masuk dalam kinerja perumahan rakyat. Nah, sementara banyak keluarga masyarakat berpendapatan rendah yang tidak tersentuh program apa-apa, masih tinggal di permukiman kumuh. Nah, ini kan suatu pengukuran yang tidak tepat ya. Nah, artinya menurut saya tidak semua bisnis properti itu bisa dinilai sebagai satu kinerja perumahan rakyat. Nah, makanya itulah yang saya ada buat tulisan itu ya. Nah, itu mendefinisikan kembali apa itu perumahan rakyat. Nah, kalau dikembalikan ke perumahan rakyat, saya yakin 3 juta itu bisa terlewati. But how? Nah, itu yang kalau menurut saya dengan langkah-langkah yang sekarang ini, bahkan sampai 24 asosiasi tadi itu diundang sama Pak Menteri hari Senin ini, saya nggak yakin mereka bisa. Karena nanti kan izinnya bukan Pak Menperkim, tapi wali kota, bupati, izin ada di mereka, dinas tata ruang, dinas bangunan, kantor pertanahan di daerah, dinas yang satu pintu itu ya, izin-izin lainnya ada macam-macam tuh PTSP. PTSP itu ya. Wah itu memang panjang. Nah itulah dugaan saya. Salah satu tadi yang pertama tadi ya, untuk bisa ada menteri. Kalangan developer ini merasa kalau ada Menpera atau Menperkim sekarang itu, mereka terbantu untuk dipermudah perizinannya. Jadi ini untuk memperlicin bisnis properti. Bahwa dengan itu harus ada program rumah subsidi, ya iya. Kan itu kan, kalau nggak kan jadi nggak sah kan? Betul. Tapi sekarang ternyata yang dihitung bukan hanya rumah bersubsidi, rumah menengah atas pun orang untuk investasi dihitung. Gitu. Dihitung juga. Gitu. Masuk ke dalam target itu juga. Loh iya, yang kemarin 1 juta rumah, jadi kita evaluasi dulu 1 juta rumahnya zamannya Pak Joko Widodo, itu apa yang terjadi? Itu dimasukkan semua hitungan. Bahkan bedah rumah cuma ganti triplek aja juga dihitung satu rumah. Nah, itu kan nggak etis ya sebagai satu kinerja pemerintahan, karena pada saat yang sama masih ada puluhan juta keluarga loh ya, bukan orang ya, puluhan juta keluarga yang
bertempat tinggal di tempat yang tidak layak gitu. Bahkan satu rumah bisa ditempati berapa kakak gitu Oh ya. iya, itu yang Kejadian di berapa Jakarta, kejadian, di Cimahi juga ada. iya, dan itu sering kali kejadian ketika ada masalah sosial ya. Yang waktu itu ada anak kecil yang dimutilasi itu, yang ditemukan dalam kardus ya, akhirnya ketahuan. Itu kan akhirnya terungkap semua kehidupan sosial dia. Dia tinggal di rumah itu sama neneknya. Betul. Tapi ternyata satu rumah itu ada pamannya, tantenya, ya kan, sepupunya banyak, dan dia jatah dia tidurnya itu di dapur. Jadi rumah itu semuanya tempat tidur. Jadi sangat tidak kondusif lah ya. Tidak layak huni, apalagi anak kecil ya. Nah, makanya dia begitu dibujuk, dikasih permen segala macam pasti mau. Nah, itu banyak sekali masalah yang belum terselesaikan sampai hari ini. Dan itu tentu saja solusinya bukan bisnis properti, Tapi ya rumah susun sewa, ini kan juga penataan sudah pernah kampung. terjadi dulu ya. Tahun di Orde Baru kan juga pernah ada perumnas. Pernah ada. Iya. Ya itu yang saya bilang, itu tidak masuk menjadi bagian utama, Tapi itu hanya marginal. Dari sejuta rumah kemarin itu yang penataan kumuh dan sebagainya itu sedikit sekali, mungkin beberapa ribu aja. bahkan ada yang terbengkalai ya di Karawang itu ya kita. Ada Iya. rumah terbengkalai. Iya, rumah terbengkalai itu yang dibangun sama Jadi kayak Jokowi, rumah zamannya era hantu ya. Jokowi. Ya, maksudnya gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi rumah hantu itu Iya. banyak. Itu kesalahan bisnis properti. Bukan kesalahan pemerintah secara langsung ya di dalam bidang perizinan tata ruang, tapi kesalahan bisnis properti yang terlalu spekulatif. Ya tapi makronya pemerintah juga yang salah. Ya, Kenapa membiarkan gitu? betul, iya. Seharusnya kan bisa diatur ya. Dan Iya. sayang banget itu, Pak. Ya, Sudah dibangun termasuk tapi tidak Mekarta bisa. juga kan. Mekarta juga kan mangkrak juga kan, sayang sekali kan. Ada investasi. Ini sebenarnya jadi hantu ya. triliunan. Hantu khususnya untuk generasi ke depan soal rumah gitu. Oh, itu pengertian hantu yang lain ya. Masa depan suram. Ya kan sebenarnya kan kita juga melihat lah sekarang penguasaan lahan dan lain sebagainya, Pak. Itu kan Iya. juga perlu diperhitungkan. Apakah memang ini juga akan jadi pekerjaan dari teman-teman Kementerian Perubahan dan Kawasan Pemukiman nantinya soal lahan ini? Iya, Jadi jangan cuma sekedar bisnisnya aja yang digarap gitu loh. iya betul. Belum Jadi apa-apa udah yang dikumpulin asosiasi properti gitu kan. iya. Nah, kalau kita identifikasi penguasaan bisnis properti terhadap lahan di Jabodetabek saja, ya itu pernah satu seminar, ya ada dosen dari Tarumanegara, namanya Pak Suryono Herlambang. Itu memaparkan udah lebih dari 100.000 hektar dikuasai oleh developer. 100.000 hektar. Wow. Dan kalau IKN aja yang dibangun itu baru 4.000 hektar. Itu pun masih sedikit. Ya, yang Iya. KIPP itu kan baru masih sekitar 50 hektar itu ya, yang pusatnya. Udah terbangun aja pusat pemerintah semua lengkap, udah siap pindah, itu katanya cuma 4.000 hektar. Nah ini 100.000 hektar udah dikuasai. Ya. Termasuk kayaknya yang dulu zaman era Orde Baru akhir ya, Jonggol ya. Nah, itu 30.000 soalnya. Itu aja 30.000. Nah kemarin itu yang rame itu Kota Baru Maja ya. Tapi nggak nongol lagi beritanya karena terkait dengan Jiwasraya dan lain-lain itu. Nah, Repot lagi ya. jadi penguasaan tanah yang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi satu solusi perumahan rakyat. Itu hanya menjadi satu solusi pemupukan kekayaan. Kekayaan si pengusaha properti di satu sisi dan pemupukan kekayaan dari orang-orang yang investasi unit di sana. Ya, jadi orang punya kekayaan sekarang kan di Indonesia itu kalau pejabat juga ikut-ikutan juga kan LHKPN itu. Kalau dia punya kekayaan 60 miliar apa isinya tuh? Rumah di sini, tanah di sini, tanah di sini. Mobil mewah sih sekarang udah agak berkurang mereka ya, apalagi menunggu mobil listrik mungkin mereka ya. Bentuknya jadi itu ya, tanah, rumah Properti ya, apartemen ya. Nah, ini kan iklim yang sebenarnya tidak akan pernah bisa mencapai yang disebut dengan housing for all. Ini habitat agenda dan sekarang masuk dalam sustainable development goals. Housing for all. Ya, artinya seluruh masyarakat di dunia ini
tidak boleh ada satupun ya, no one left behind ya, yang tinggal di hunian tidak layak. Tidak boleh, karena itu sudah menjadi hak asasi manusia. Masuk di poin SDGs juga ya? Iya. Apa Sustainable Cities and Communities nomor 11 itu. Nggak boleh. Jadi bukan prinsipnya itu dia harus kaya dulu, dia bisa KPR, lalu dia bisa punya hunian yang layak dari bisnis properti, lalu selesailah masalah dia yang tadinya tinggal di kawasan kumuh tadi. Orang kan berpikirnya begitu. Ya, lu cari duit aja banyak-banyak sampai lu kaya, sukses, lu bisa beli rumah. Punya rumah. Nah, ternyata nggak begitu. Jadi pemerintah harus bisa menjamin ya, sampai orang yang tidak mampu pun, sampai gelandangan sekalipun ya, harus punya hunian. Bukan harus punya hunian. Nah, ini dia. Bukan harus memiliki properti. Tapi harus tinggal di tempat yang layak. Apapun mekanismenya. Apapun mekanisme. Sewa, rumah negara, rumah sosial, public rental housing. Tidak mesti memiliki ya? Loh ya enggak. Karena akan sulit ya Pak? Yang memiliki itu kan berarti ada resources yang dibagi-bagi. Tanah, nanti ada, begitu tanah udah dapat perizinan udah naik harganya. Tanahnya dapat jalan masuk, udah naik lagi. Infrastruktur lengkap, listrik, air bersih masuk, naik lagi. Dibangun rumah satu, ada yang tinggal di sana, naik terus. Itu namanya aglomerasi tuh. Namanya apa? Capital gain ya. Capital gain dari suatu pengembangan kawasan. Nah, karena kalau dimiliki itu nanti dia akan berbenturan dengan yang disebut urbanisasi tadi. Capital gain tadi. Jadi konsep berpikirnya gitu, Pak ya? Iya. Soal hunian ini ya? Nah, cuma kalau yang nggak paham kan berpikir, wah enak banget. Mereka yang miskin-miskin gitu, kok bisa tinggal di tempat yang layak? Padahal, gitu ya. Apa? Iya, padahal bukan seperti itu ya? Ya, karena kan kalau pikir yang bilang enak banget itu, mereka pengusaha properti. Enak aja lu nggak beli, lu bisa tinggal di tempat yang layak gitu kan? Nggak boleh begitu, Pak. Itu tinggal di tempat yang layak itu terpenuhi kebutuhan ruang tempat tinggalnya. Ya, minimal itu 9 meter persegi per orang. 9 meter persegi per orang. Jadi kalau tipe 36 itu untuk 4 orang. 4 orang. Nah, kalau misalnya yang couple 2 orang berapa? 18. Ya, 27 masih boleh. Ya artinya minimal ya, kita bicara minimal 18 gitu ya. Nah, orang boleh nggak berkeluarga single? Ya boleh, itu kan hak asasi. Ya kira-kira tipe apartemen yang tipe 12 juga ada, yang tipe kayak kamar hotel yang standar ya, 3x4, tapi udah lengkap kan, dapurnya kecil, kamar mandi kecil gitu ya. Nah itu kan tipe-tipe itu bisa didesain ya, namanya apartemen ya. Nah tapi yang pasti dia harus bertempat tinggal di tempat yang layak. Tadi ruang ya, masih kecukupan ruang, air bersihnya ada, listriknya minimal ada. Kemudian dia mendapatkan akses pelayanan umum lain, misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi. Nggak boleh dia rumahnya lengkap semua, tapi jauh di pinggir hutan nggak ada akses transport, nggak boleh. Itu Sustainable Cities and Communities itu. Nah itu harus dipenuhi, dan nggak bisa dengan bisnis properti. Tadi kan saya katakan dari 3 juta itu janganlah sejuta ya, kan tadi udah menyalah ya yang di pemerintahan yang sekarang ini ya. Paling banyak 500.000 lah ya. Jadi 2,5 juta lagi mekanisme apa? Nah itu dia, harus dipikirkan ya. Itu yang belum ada. Tapi saya udah tahu. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Makin kesini, ini di luar ini ya konteks ini. Makin kesini, harga rumah itu makin nggak masuk akal. Betul. Dengan kondisi ekonomi kita, dengan pendapatan per kapita masyarakatnya, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Yang terjadi itu pemerintah membiarkan yang namanya urbanisasi secara liberal. Nah, terutama untuk daerah perkotaan. Kan kita bicara harga nggak masuk akal itu kan perumahan perkotaan. Iya. Ya, karena semakin jauh dari perkotaan, makin pedesaan, misalnya di Banjaran sana, ya Banjaran mahal juga, Pak. Mahal, tapi jangan yang di kotanya gitu. Pangandaran lah misalnya, atau di sekitar Pelabuhan Ratu, tapi
bukan yang di pusat keramaian ya, gitu. Itu masih banyak yang murah kan. Cimahi ya jauh misalnya, atau misalnya Garut, jangan di kota Garutnya, Kabupaten Garut misalnya masih banyak ya. Tapi nggak di sana kebutuhan orang. Orang kebutuhannya itu ya Bandung Raya ini. Misalnya di sekitar Soreang, sekitar Bandung Selatan ya. Nah, masalah tanah tadi itu tidak dikendalikan oleh pemerintah, liberal jadi. Ya, siapa aja boleh. Urbanisasi secara liberal gitu ya. Liberal. Jadi terjadi yang namanya spekulasi tanah. Nah, karena liberal itu kan orang beli tanah sini nanti harganya naik dijual lagi kan gitu. Ya, itu boleh nggak? Sebenarnya boleh, Sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi harus dikendalikan. Nggak bisa liberal semuanya seperti itu. Karena kalau terjadi seperti itu ya akan terjadi penguasaan sumber daya kunci dalam perumahan ini, yaitu tanah, ya, secara tidak merata, tidak berkeadilan pasti. Karena yang bicara duit kan. Kita ambil contoh misalnya, saya udah pernah bahas waktu itu ya. Capital lagi. Yang waktu itu kita ngobrol sama Pak Kepala Dinas. Iya. Nah, itu bagaimana di Gede Bage itu ya ada satu developer yang menguasai 300 hektar. Dia cuma modal 1 triliun bisa menguasai 3 hektar. Tapi valuasi sekarang udah 30 triliun. Berapa kali lipat tuh, Pak? Berapa kali lipat. Dan itu bukan karena dia rajin seperti tadi pengusaha manufaktur ya. Yang harus ada di pabrik Yang gitu ada ya. di pabrik, harus nungguin standby gitu. produksi, nungguin bahan baku gitu ya. Ini enggak, karena yang namanya capital gain ya. Capital gain itu akibat aglomerasi, akibat urbanisasi. Orang butuh tempat tinggal, butuh lahan kota dalam jumlah besar daripada yang mampu disuplai oleh kota itu. Oke. Nah, itu akhirnya harga meningkat dan akhirnya terjadi penguasaan sumber-sumber daya kunci ya, tata ruang, tanah, infrastruktur, bangunan dan sebagainya secara tidak berkeadilan sosial. Jauh dari keadilan sosial. Jauh dari keadilan sosial. Itu masalahnya di Indonesia itu. Karena itu, jadi pemerintah itu sebenarnya tidak boleh membiarkan itu. Apakah ini salah satu indikasi juga bahwa memang pemerintah belum bisa berdaya melakukan pemerataan ekonomi, melakukan pemerataan sosial dan lain-lain. Iya. Nggak berdaya lah. Tanah di Lampung itu, Pak. Harganya murah sekali. Murah ya. Murah sekali. Iya. Jadi kadang saya berpikirnya jomplang banget dengan yang di Antapani misalnya. Oh iya. Jangan kan Antapani, dengan di Serang aja yang di pinggiran seberangnya juga, itu udah beda. Jauh sekali. Artinya kan memang belum ada pemerataan yang signifikan. Pemerintah lalai atau memang kurang sumber daya? Atau memang kita kurang orang pintar? Bagaimana Pak Cik? Orang pintar nggak kurang lah. Sebenarnya kan kalau kota-kota besar di Indonesia dikelola dengan baik, ada pemerataan, tidak akan seperti itu. Tidak akan terjadi urbanisasi liberal juga. Tidak akan terjadi liberal dan penguasaan sumber dayanya akan merata. Itu mungkin keywordnya ya? Atau gimana? Pak Jahan lihat itu gimana? Ya negara itu malas membangun sistem. Iya, saya terpaksa mengatakan itu karena saya udah lebih kurang 30 tahun berkecimpung di bidang ini. Ya, karena saya mulai dari mahasiswa S1 itu belajar dari yang generasi awal sekali. Itu almarhum Profesor Hasan Purbo. Beliau pembina dulu, beliau kayaknya masih lebih senior ya dari Profesor Dawam Raharjo ya. Sedikit lah. Jadi teman-temannya itu ya, jadi ekonom-ekonom yang banyak menulis di LP3S lah ya, majalah Prisma dulu. Itu Pak Hasan Purbo dan beliau terkenal tidak menyetujui proyek Taman Mini Indonesia Indah waktu itu. Dan sejak itu beliau inilah ya berseberangan dengan pemerintahan Orde Baru. Tapi ya karena profesor dan mengajar di ITB nggak ada masalah ya. Beliau independen sekali lah ya Pak Hasan Purbo. Nah, saya tergabung di situ. Namanya KBK-PP, Kelompok Bidang Keahlian Perumahan dan Permukiman. Nah, beliau almarhum meninggal dunia. Di bawah beliau ada Pak Cuk Kuswartoyo. Nah, ada juga Pak Sultan Hidayatsa. Itu generasi kedua. Ya, di Jakarta ada Pak Sri Probo. Beliau dulu sempat jadi dosen juga Pak Sri Probo.
Kemudian generasi ketiga itu ada Pak Ismet Balkawan Harun, ya itu 70-an lah ya. Tadi yang 50-an 60-an yang generasi kedua. Ya. Nah, saya generasi tadi Pak Ismet itu ketiga ya, ada Bu Suparti, ada Pak Budiono, MW dulu sempat ya jadi dosen itu. Nah, saya 80-an, generasi keempat lah ya. Nah, jadi selama itu nggak ada perubahan. Jadi isu yang dibahas Pak Hasan Purbo, Pak Acu itu sama sampai sekarang. Yaitu bagaimana pemerintah intervensi tadi di dalam penguasaan tanah, infrastruktur, pembiayaan, ya dan bangunan gedung perumahannya itu. Nah itu dulu udah ada. Jadi itu di tulisan saya itu ya, sejarah perumahan itu udah on right track dulu. Jadi kalau kita misalnya 70-an, 80-an awal itu tetap seperti itu, Perumnas makin ini, makin kuat, makin berjaya itu, kita leading. Karena tingkat kemajuan kita nggak beda sama Jepang, Singapura yang dulu leading ya. Mereka 50-an, Jepang, Singapura 60-an. Kita 70-an, jadi nggak jauh kan? Jadi tahun 70-an itu yang pulang dari Amerika, pulang dari Eropa itu ahli-ahli perumahan, pembangunan kota, termasuk Pak Hasan Purbo. Ahli-ahli urban planning, housing studies, yang jadi direktur Perumnas waktu itu Pak Suyono itu ahli benar dia. Jadi kenapa dia ditugaskan di Perumnas itu karena memang dia belajar urban planning and housing. Nah ya sampai 70-an, 80-an yang mereka mengembangkan kota-kota baru ya. Nah ya lama kelamaan karena tadi liberalisasi tadi ya, bidang perumahan itu terutama bisnis properti ikut berselancar di atas itu. Liberalisasi ekonomi ya, itu dulu Pakto 88, Pakto 93 ya, paket Oktober. Menterinya Sumarlin namanya. Pak JB Sumarlin. Pak JB Sumarlin itu untuk liberalisasi itu apa? Debirokratisasi dan deregulasi. Ya mirip Cipta Kerja inilah. Ya, tapi dulu istilahnya debirokratisasi dan deregulasi. Nah, untuk bisnis iya, karena kan yang namanya hambatan bisnis itu kan kemudahan pajak, kemudahan perizinan, kemudahan impor bahan baku, kemudahan ekspor, ya. Itu semua nggak boleh menghambat. Untuk Indak ya, industri dan perdagangan, untuk Kadin lah ya, Kamar Dagang dan Industri. Nah, tapi bisnis properti ini bahan bakunya itu beda. Kalau tadi kan tepung, gula buat biskuit gitu ya, membuat mie instan ya, tepung terigu. Kalau ini bahan bakunya itu tanah, ya, kemudian izin tata ruang, kemudian prasarana, drainase, air, listrik semuanya itu kan public good semua. Nggak boleh kebablasan ini. Jadi di hulunya itu pemerintah harus intervensi ya. Intervensi dalam arti ya dia menyediakan. Dan itu pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan digunakan itu dikelola, artinya di manage. Nggak boleh nguasai itu nanti kata kasih izin aja, nggak boleh. Dikuasai dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tidak terselenggara dengan baik? Ya tidak dijalankan di bidang perumahan dan permukiman ya, nggak dijalankan. Karena inginnya main cepat aja gitu ya, deket sama, karena inginnya main cepat aja gitu ya, dapat masukan ini loh, modal, pendapatan dengan cara-cara yang instan tadi, ngedeketin tadi pihak-pihak properti. Iya, jadi justru menganggap bisnis properti itu sebagai sumber pendapatan, baik pendapatan resmi maupun tak resmi gitu ya. Pak Jihan, kalau di Yogyakarta, Sri Sultan itu kan ketat sekali ya soal penguasaan lahan. Nah, ini ada yang perlu kita tiru nggak sih Pak, dari Sri Sultan ini soal penguasaan lahan di Yogyakarta? Orang-orang asing tidak boleh membeli tanah di sana. Kalaupun iya sewa, nggak boleh hak milih kayak gitu. Sebenarnya
perlu persis ya, tapi spiritnya boleh Bisa lah ya. ditiru Oke, ya. oke. Spiritnya itu sebenarnya adalah negara harus kuat. Jadi negara lah yang menguasai tanah. Jadi tidak boleh diliberalisasi. Termasuk pembatasan hak pakai. Konsesi-konsesi sampai 190 tahun itu kan udah nggak masuk akal. Iya kan? Hong Kong aja diberikan. Kok bisa sih Pak bikin begitu Pak? Makanya, Aturan nggak ngerti saya. konsensus. Jadi saking semangatnya untuk menarik investasi, seperti apa seorang ibu muda cari akal untuk gimana supaya anaknya nggak nangis gitu. Cepet aja gitu Kasih ya. ini kasih mainan, udah senang dia gitu ya. Ya nggak gitu juga untuk menarik investasi. Ya, investasi itu kita lihatlah si SoftBank itu ya, si Son Masayoshi itu, Iya. Masayoshi Son itu. Ya dia awalnya sih oke-oke aja, ya. Namanya pengusaha itu kalau sekedar oke, ngobrol bilang iya, itu belum apa-apa. Masih ngopi-ngopi di Singapura itu. Ini karena politik dipublikasi Pak Luhut kan, wah udah ada investor, 200 investor, wah, masuk ke Pak Presiden Pak Joko Widodo, akan ada 200 investor di IKN. Ya itu jangankan letter of intent juga belum. Ya masih ngobrol-ngobrol aja dulu kan, datangi Tony Blair, MBZ, ya kan, Son Masayoshi Son. Nah akhirnya kan si Son bilang apa? Setelah dipaksa-paksa tuh kayaknya. Oke deh saya investasi di sana, tapi kalau udah 5 juta penduduknya itu. Ya mau sampai kapan ya? Ya artinya kan, ASN pindah aja nggak pindah-pindah ya. ya itu artinya dia mengatakan ya lu bangun aja dulu sendiri. Maksudnya gitu. gitu ya, kalimat halusnya dari Iya, lu bangun aja sendiri gitu ya. mau kasih 1000 tahun juga konsesi, gua nggak beli katanya. Kan gitu. Ya artinya kan, mohon maaf ya, Iya iya iya. ini kan apa? Ya kurang kalkulasi lah. Kalau mengatakan apa istilah-istilah Rocky Gerung nggak enak gitu. Ya, jadi harus dipikirkan bagaimana menarik investasi itu melalui kehidupan kota tadi aglomerasi itu. Oh, Itu dulu harus ditumbuhkan. diperkuat ya. Nah, ya, jadi kita bisa bilang ya, properti kita yang paling maju katakan ya di level kota, boleh dikatakan sekarang BSD ya di Jabodetabek ya. Oh. Yang setahu saya ya, dulu BSD itu pengen banget investasinya itu Disneyland. Ya, Disneyland itu satu ukuran. Kalau sudah Disneyland mau invest, karena kan dia tanahnya gede banget kan, ada 6.000 hektar di sana tuh. Baru terbangun sekitar 3.000 hektar lah ya. Paling Disneyland 100 hektar, 200 hektar, 200 hektar lah paling Disneyland. Itu begitu Disneyland masuk, wup, langsung 6.000 hektar tuh jadi tuh. Gitu ya. Nah, jadi levelnya udah langsung kayak Tokyo Disneyland. Itu di satu area di selatan Tokyo itu wah berkembang banget di sana. Tadinya BSD mau begitu. Yang saya dengar begitu kan, ya, dan memang itu cita-cita kan, semua apa properti bisnis ya membangun kawasan besar ya, itu bercita-cita menarik satu anchor kegiatan ekonomi yang sangat signifikan. Gitu. Nah, tapi di sisi lain semua anchor bisnis itu kan punya standar deh. Sama kayak si SoftBank tadi. Dia 5 juta penduduk katanya kan. Harus 5 juta penduduk dulu Nah, gitu. kalau Disneyland-nya mungkin dia punya kalkulasi apa marketnya ya. Yang tiketnya itu kan sekitar 500.000 lah masuk Satu orang ya. Disneyland itu ya. Harus ada berapa pengunjung? Critical mass-nya itu yang dia tagi kan. Oke. Nah, mungkin belum. Nah, tapi beberapa udah masuk kan ya, kayak IKEA masuk udah ya. Tapi yang di bawah itu lah masih ya. Itu yang nggak tahu itu yang convention Anchor bisnis middle lah itu ya. middle gitu lah. Nah, jadi kembali ke kita bahas apa tadi? IKN ya. Iya. Nah, IKN. Ya mulai dari bertahap gitu. Coba bayangkan tuh, sudah 35 tahun BSD itu belum berhasil mendatangkan Disneyland. Ini kok IKN masih hutan-hutan gitu mau nyuruh SoftBank invest di sana. Dengan 190 tahun ya. Itu mah ya ketawa-ketawa ya, bukan itu. Gula-gulanya bukan itu. Ya, gula-gulanya adalah coba pastikan pertumbuhan kotanya dulu sampai dia meningkat baru. Termasuk akses transportasi juga ke bandara dan lain sebagainya. Oh iya, misalnya kan sekarang udah ada bandara internasional. Betul. Ya, atau bandara VVIP ya di sana. Nah, meskipun aksesnya masih macet, Pak. Iya.
Tapi kan untuk membuat ramai supaya ada investasi itu kan bukan pejabat. Iya sih. Bandara VVIP itu kan limited ya. Iya. Paling berapa ratus orang, berapa ribu lah orangnya. Yang dia butuhkan bandara yang bisa 25 juta setahun. Oh. 25 juta setahun. Indonesia udah ada belum tuh? Cengkareng belum. Gitu ya. 25 juta setahun. Nah, ya. Itu yang belum dipahami karena kenapa? Tadi kebanyakan ngebiarin. Jadi pemerintahnya nggak punya capacity to develop an area, a city. Nggak punya. Kalau dulu aja Perumnas itu tahun 80-an itu dibiarkan dia punya kapasitas seperti Perumnas di Jepang ya, namanya Urban Renaissance ya sekarang, atau Perumnasnya di Singapura namanya Housing Development Board, atau Perumnas di Korea namanya Korean Land and Housing Corporation, di Malaysia namanya PKNS ya, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, itu di Jabodetabeknya KL itu kan Selangor itu. Jadi Selangor itu negara bagian yang mengitari Kuala Lumpur. Itu PKNS-nya itu kuat sekali. Padahal bukan nasional ya, bukan federal. Dia di negara bagiannya. Nah, ya sekarang Perumnas ya nggak ada apa-apanya dibanding yang saya sebut-sebut tadi, nggak ada apa-apanya. Masih ada Pak Perumnas? Nggak tahu tuh. Kantornya di Bandung, tiap hari saya lewat tuh macet depan kantor itu. Udah jadi supermarket. Aduh. Pernah lihat nggak supermarket? Perumnas, kantor Perumnas yang samping imigrasi. Nggak tahu. Imigrasi Jalan Suci tuh ya. Oh, imigrasinya tahu. Nah, kan itu kan di depan yang Sukaluyu itu ya. Iya. Imigrasi itu samping itu kantor Perumnas. Tutup ini Pak. Betul, ya. Sekarang udah jadi supermarket. Aduh. Nah, Ini saya jadi punya banyak paradigma baru Pak. Soal perumahan, soal properti gitu. Iya. Karena kan saya juga sering baca berita nih, Bu Sri Mulyani dulu di zamannya Pak Jokowi bilang Gen Z akan semakin kesulitan punya rumah gitu ya. Iya. Saya pikir awalnya karena pendapatan gitu ya, tapi ternyata regulasi Sistem, kalau Gen Z itu dan Gen Y apa milenial tuh karena gaya hidup juga. Oh, itu hantu yang lain tadi itu ya. Mereka lebih ingin uangnya itu dipakai untuk jalan-jalan. Jadi nggak apa-apa nggak punya rumah gitu. Nggak apa-apa nggak punya rumah, asal bisa keliling dunia. punya tempat kerja dan punya pengalaman. Oh gitu. Okay. Karena pengalaman itu kan tadi kayak ini. Oh, ini bagi Gen Z ini podium ini penting sekali. Ya tadi kan buat aktualisasi ya. Foto itu. Tengok lebih semangat yang wisudanya dari ketimbang ibu sama bapaknya. Semangat banget. Nah, karena itu generasi beda ya? Instagramable ya. Jadi selalu mencari tempat-tempat untuk berfoto. Jadi kehidupan sosial dia itu adalah perjalanan dia. Gitu. Terakhir Pak Jehan soal aglomerasi ya. Iya. Kalau Pak Jehan tadi bilang ini harus dikembangkan aglomerasi ini. Kita jangan jauh-jauh dulu ke Sumatera deh Pak. Iya. Jabodetabek dulu aja. Ditata aja dulu. Iya. Gimana Pak masa depannya aglomerasi di Jabodetabek ini Pak ke depannya? Yang pasti pertumbuhan penduduknya itu harus direm. Ya, karena sekarang gimana caranya Pak? Ya salah satunya membangun IKN. Ya. Salah satu ya. Salah satunya pembangunan daerah juga digalakkan. Nah, kenapa harus direm? Ya, karena Jabodetabek itu penduduknya sudah melebihi 25 juta. Dan kalau bersambung Jabodetabek dengan Bandung Raya, karena kabupaten di sekitarnya itu yang sekarang belum jadi Jabodetabek itu Purwakarta, Karawang, Bekasi kan Jabodetabek ya, Karawang, Indramayu ya, Purwakarta, terus ke Kabupaten Bandung Barat, itu semuanya akan menjadi metropolitan kabupaten-kabupaten yang banyak sawah itu. Karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan metropolitan Bodebek Karpur. Karawang Purwakarta. Karpur itulah yang menyambungkannya. Oke. Ya cuma ada kecil mungkin keuntungannya, yaitu kereta cepat akan bisa
return ya, Iya. investasinya. Karena nanti bisa dinaikkan itu 250.000 masih kemurahan itu, 500.000 juga masih Nanti akan naik ya. akan naik. Menurut saya sih ya, Tapi kalau sudah terbentuk wilayahnya, terbentuk wilayahnya dan para profesional sudah merasakan manfaatnya, nah dia itu. bisa rapat di Jakarta ya sehari pulang pergi, ya. Wes. Tapi nggak capek. Iya. Ya selama ini bisa juga pulang pergi tapi capek gitu. Besoknya udah lemes gitu. Kalau sekarang Termasuk nggak. penambahan unit bisnis di beberapa daerah aglomerasi, jangan Betul. cuma di Jakarta aja. Jangan cuma Jakarta. Tadi kan mengerem ya. Bagaimana caranya? Nah itu luas sekali. Pertama mengendalikan setiap areal di Jabodetabek itu. Tidak boleh ada yang marginal, tidak boleh ada yang unplanned, tidak boleh ada yang deteriorated, yang Susah, slums. Pak. Ya itulah namanya kota. Kalau enggak ya kampung besar. Ya buat apa ada pemerintah kota? Jadi kota kita sekarang masih bukan kota ya? Bukan. Dia cuma ada noktah-noktah pusat pemerintahan, pusat bisnis. Nanti dari noktah-noktah itu ada jalan ya linear. Ya di belakang jalan itu aja. Di pinggir jalan itu aja yang jadi semua itu yang noktah-noktah dan Iya. link ya, node and links ya. Itu aja yang formal, yang kayak kota itu aja. Selebihnya? Selebihnya di belakang jalan besar itu, di luar dari pusat bisnis, pusat pemerintahan, di luar itu semua itu kampung. Dan kampung itu memadat menjadi kumuh yang awalnya dulu ada bagian-bagian yang kampung tradisional. Nah, kalau kampung tradisional saya setuju itu dikonservasi. Contohnya ada? Penataan ya kayak dulu Mbah Priok dulu di Tanjung Priok itu kan Kayak gitu contohnya ya. kayak atau di misalnya Kampung Pulo ya, waktu digusur itu ya sama Ahok dulu itu kan ada bagiannya. Jadi misalnya Kampung Pulo nggak semuanya juga punya iya. sejarah ya. Nah, yang bagian-bagian tertentu itu ya perlu dikonservasi. Tapi sebagian besarnya kan akibat urbanisasi. Iya sih. Kelas menengah yang tinggal di sana kan, jadi penghuni kumuh itu nggak semuanya orang miskin. Penghuni kumuh itu banyak juga kelas menengah. Karena mengambil kesempatan untuk dekat dengan tempat kerja. Dia nyewa di sana harga rumah sebulan 2 juta juga masih mau. Rumah ya, bukan unit. Karena dekat dengan tempat kerja. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat cepat mendapatkan KTP, sangat cepat mendapatkan kartu keluarga ya. Karena kan sadar ya, Iya. walaupun KTP-nya Indonesia, Iya. tapi kan kalau dia belum pindah kan beda. Ya, nah cepat dia tuh pindah. Apalagi zaman sekarang nih kan, cuma lapor aja kan, minta pindah. Dia akan minta ke bagian HRD kantornya. Nah, bagian HRD kantornya itu suratnya dia bawa ke kantor camat, kelurahan. Nah, udah dapat dia pindah. Nah, begitu dia KTP-nya sah, ternyata rumahnya kumuh di lahan tanah negara ilegal. Gimana? Pemerintah apa bisa menggusur dia? Bisa. Ya dia kerja kok, warga Jakarta dan sah gitu ya. Ternyata menggurita ya masalah aglomerasi itu ya, Pak. Iya, karena tidak dikelola. Jadi memang harus pemerintah itu, ya itu tadi lah, ya. Perumnas itu harus menjadi super body di tingkat nasional. Ya, semua pengembang itu ikut di belakang dia. Ya, jadi pengembang itu mengelola lahan itu ya 20 hektar, 5 hektar, 10 hektar boleh. Diatur ya. Diatur. Nah, ada pengembang paling besar. Oke lah, kasihlah kalau perumnas yang ngembangin 3.000 hektar. Ya. Ada 10 lot yang 100 hektar. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Kalau ada yang pengembang naga lah katakan gitu, silakan ambil 10 ini. Tapi nanti ada di kota lain lagi 10 lagi. Nah, jadi mereka nggak menguasai gitu semuanya. Kira-kira berapa lama, Pak, untuk bisa benar-benar jadi kota gitu dan terbebas dari ya tadi kampung-kampung besar tadi? Aglomerasi. Kalau memang Perumnas sudah on right track ya, peran negara. Lagi kiblatnya Perumnas ya. Bukan harus Perumnas, negara harus lead the development. Ini public sector. Oke. Jadi nggak bisa ditumpukan kepada Kayaknya nggak bisnis. pernah dijadiin narasi tuh, Pak, sekarang Perumnas soal perumahan dan kawasan pemukiman. Ya karena udah menyimpang semua. Ditambah lagi pembiayaan kemarin Tapera. Aduh, iya itu ya. Tapera masih Pera, ini udah Perkim. Apa nanti Tapera jadi Taperkim supaya bisa? Itu dia ya. Rakyatnya hilang ya. Hah? Rakyatnya hilang ya.
targetnya hilang karena Rakyat, kata-kata rakyatnya hilang. Oh iya, Jadi di Menpora hilang. PR-nya kan tadi PR ada PR kan Pemerayaan. Nah, jadi Tapera itu penolakan terhadap Tapera itu adalah wujud dari belum mampunya pemerintah menunjukkan kinerja perumahan rakyat selama reformasi inilah. Bukan hanya 10 tahun Pak Jokowi ya, tapi selama reformasi. Dulu ada program 1000 tower ya, zamannya Pak SBY dulu. Masa 1000 tower ini muncul program namanya Rusunami. Ya kan, rumah susun sederhana itu nggak mungkin milik. Saya studi perumahan ya, S1, S2, S3 saya. Nggak akan milik ya? Nggak ada itu di mana-mana negara. Yang namanya public housing itu rental. Iya. Namanya apartemen sederhana itu rental. Kenapa? Kenapa, Pak? Ya karena hanya negara yang bisa menyediakan apartemen sederhana. Nah, kalau negara yang bisa menyediakan apartemen sederhana karena dia di tanah negara, infrastruktur negara, perizinannya tidak komersil, ya tidak ada misalnya kepala dinas misalnya sama Perumnas dia minta wani piro, nggak bisa. Loh, karena si program Perumnas itu di awal tahun udah masuk dalam RPJMN. Nggak usah PSN lah ya, PSN terlalu hebat itu. RPJMN aja. Ya kan? Nanti ini Januari kan Pak Presiden ngumpulin semua gubernur, bupati, wali kota di Bappenas nanti. Ya, untuk mengesahkan RPJMN, semua kepala daerah mendukung RPJMN. Nah, Perumnas kan masuk. Harusnya. Jadi ketika Perumnas membuat satu kawasan baru, ya semua harus dukung. Jadi murah. Nah, kalau sudah dikuasai oleh negara seperti itu, ya yakinlah akan terbentuk kota yang sesungguhnya. Kota dan tadi kita kan lagi bicara apa Rusunawa ya, Rusunami itu nggak benar gitu. Nah, kalau itu tanah negara, bangunan dibangun oleh pemerintah, itu namanya public rental housing. Namanya public, oke. Jadi itu apartemen sederhana. Jadi yang bisa membuat apartemen sederhana itu cuma pemerintah. Ya, iya kan? Iya, menggandeng pengembang. Kok menggandeng orang Perumnas tadi? Kan semuanya dikerjakan oleh pemerintah. Apartemen sederhana. Apartemen sederhana. Cukup negara saja yang buat. Apartemen sederhana. Jangan ngebayangin apartemen. Jadi apartemen yang ada, ya. Saya nggak kebayang. Itu adalah apartemen yang bisnis properti. Oh, oke. Ini bukan bisnis properti, apartemen sederhana yang disediakan oleh negara. Hanya dengan disediakan negara sajalah dia bisa menjadi sederhana. Termasuk misalnya ya konstruksi. Itu nggak boleh pakai semen kantong lagi. Semen kantong itu mahalnya minta ampun. Semen sak-sakan itu nggak boleh. Itu jadi beban fiskal dan itu kewajiban Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu kerjanya jangan gede-gedein pajak aja, efisienkan pengeluaran belanja negara. Itu beban fiskal semua itu. Proyek-proyek Rusunawa itu beban fiskal. Harus pakai semen curah. Kita pesan dari Semen Indonesia, pakai mobil molen besar itu, dicurahkan ke cetakan-cetakan panel beton di pabrik panel beton rumah susun. Jadi satu desain panel itu bisa dipakai 1000 proyek juga bisa, mau 1 juta rumah juga bisa. Murah nggak? Murah banget. Itu namanya konsep prefabrication. Prefab, harus prefab. Siapa yang mau buat kayak gitu? Swasta mau, ya nggak mau lah. Oh gitu maksudnya. Ini bangun Rusunawa di Medan, Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar, sama semua. Nah, tinggal masalahnya arsiteknya harus dipanggil. Gimana nih supaya sama tapi nggak sama? Gitu. Kayak Lego kan sama semua. Tapi setelah jadi nggak sama kan? Nah itu nggak bisa swasta. Tanah negara, izin mana? Akibatnya kalau diberikan ke swasta, namanya Rusunami nih. Oh tadi nih ya, 1000 towernya Pak SBY ini ya. Rusunami ini ya rumah susun sederhana milik. Jadi mau didorong pengusaha properti ini bikin apartemen yang murah. Ya nggak mungkin. Bisa nggak ada tanah negara? Ya nggak bisa.
Kalau bukan tanah negara, di mana dia cari tanah untuk bangun apartemen? Boleh nggak apartemen dibangun di jalan yang cuma 7 meter? Nggak boleh. Di Bandung ini di mana apartemen yang bagus, yang minimal lah ya? Itu kayak Gateway misalnya di Cicadas ya. Itu juga Gateway itu juga di belakang diambil. Dia harusnya ke depan itu. Dia cuma dikit aja di depan itu untuk akses masuknya aja kan. Harusnya semua dia bebasin itu. Ya karena yang di belakang itu kan murah. Perizinannya sebenarnya tata ruangnya bukan untuk apartemen. Tapi oke lah karena tidak terlalu jauh ke dalam ya. Nah, kan tanahnya udah mahal. Tanah di Jalan Suci, bukan Suci, Jalan apa? Ahmad Yani, Cicadas itu. Boleh nggak apartemen dibangun di apa sana? Jati Handap sana di atas? Ya, nggak bisa. Pagi-pagi orang udah macet tuh. Daya dukung saluran limbah. Bayangkan satu hari itu 3.000 orang tuh buang kotoran misalnya pagi-pagi. Berapa besar itu riolnya? Oh iya ya. Oh iya, nggak bisa riol 50 cm nggak bisa. Mesti yang 3 meter. Ini untuk saluran limbah tinjau orang yang tinggal di apartemen itu. Listriknya berapa megawatt? Paling nggak 5 megawatt sampai 10 megawatt. Juta watt loh tuh ya. Kebayang saya. Kemudian parkir. Ya. Akses jalan. Nggak boleh jalannya kecil. Nah, semua yang bisa mendukung apartemen seperti itu, di mana lokasinya? Bisa nggak di lahan yang murah? Nggak bisa. Nah, kita belum bicara building system. Apartemen 20 lantai itu mahal. Pondasinya aja udah ratusan miliar. Pondasinya doang. Itu bangunan bisa 20 lantai. Artinya kalau kita bangun rumah kan, wah bisa nih, habis juga nih 1 miliar gue nih. Misalnya ya, udah capek loh udah. Itu rumah 1 lantai itu ringan banget. Ini 20 lantai, bayangkan tuh. 100 kali lebih berat, ditumpuk sampai 20 kali ditumpuk. Fondasinya seperti apa? Mahal banget. Nah, pokoknya itu panjang lah, bisa kuliah 1 semester itu. Sistem bangunan tinggi namanya. Ya. Jadi nggak mungkin apartemen itu murah, sederhana. Jadi nggak ada itu tsunami itu nggak betul. Rumah susun sederhana milik nggak mungkin. Ya, jadi di semua negara itulah yang disebut dengan public rental housing, bentuknya ya apartemen. Perumnas. Lagi-lagi itu ya. Tapi jangan bilang perumnas kita yang kayak sekarang. Ya, lihat perumnas di negara lain tadi, yang saya contohin tadi. Public rental housing tadi. Public rental housing itu, danci ya, kalau di Jepang tuh danci ya. Namanya danci. Danci ya. Nah, memang bentuknya nggak terlalu bagus ya, karena kan ngejar efisiensi ya. Karena kalau terlalu bagus juga, nanti orang yang kelas menengah juga mau jadinya. Jadi peruntukannya jadi ini. Ini supaya nggak boleh buat terlalu menarik juga. Karena kan hanya untuk bagi yang nggak mampu ya. Harus strategi juga ya. Jadi ya sudah tinggal di sini nggak apa-apa lah. Gitu. Oh gitu. Aduh menarik banget ya Pak ya kalau ngobrolin perumahan nih. Iya. Nanti hari Senin jadi ya diundang ya sama Pak Menteri. Pak Menteri, saya belum kebetulan ada ini acara bukan acara, ada kuliah, saya ada studio hari Senin. Jadi berat kemana nih? Saya fokus nulis aja lah, nulis saya kasih nanti. Oh gitu. Soalnya acaranya itu dari jam 3 sampai jam 5 ya sore. Itu sebentar banget waktu untuk diskusi, cuma 1 jam aja. Bukan diskusi kayaknya ya. Itu pengamat aja ada 30 yang diundang. Pengamat doang. Tadi asosiasi 24. Belum lagi tadi perbankan diundang. Oke. Pemda ada diundang juga, itu direktorat. Kan gabung sama Cipta Karya kan? Perumahan sama Cipta Karya juga diundang. Jadi terlalu panjang lah. Setidaknya di obrolan kali ini saya dapat banyak pencerahan Pak Jehan. Insya Allah Mbak ini soal perumahan. Saya juga baru ngeh tadi Pak Jehan bilang, inget ya, tempat tinggal itu nggak sekedar cuma dimilikin, banyak cara dan itu nanti polanya bisa diatur sama negara. Gitu. Akhirnya pada prinsipnya ke pasal 33 tadi. Pasal 33. Pokoknya semua penduduk, semua masyarakat itu harus punya atau tinggal di hunian yang layak. Intinya itu ya, obrolan kita ya. Ada satu orang nanti yang paling seneng kalau itu udah tercapai. Yaitu Direktur BPJS Kesehatan. Nggak bangkrut deh. Ya orang sehat kan?
Kan gitu. Bener ya? Orang sehat itu nggak perlu ke rumah sakit, Iya juga ya, bener ya. nggak perlu berobat. Jadi ya itu. Jadi ada kecurigaan juga kalau dibiarkan sakit itu berarti ada mafia bisnis obat ini. Waduh, jadi kemana-mana nih ngomongnya Pak. Masuk nyenggol kesehatan. Nih. Tapi memang sangat Iya. sangat ini sih, sangat berkaitan sih Pak. Ya orang pasalnya sama 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Satu kesatuan. Jadi nggak boleh lagi ada malaria, demam berdarah, nggak boleh. Keren nih Pak Jehan. Mudah-mudahan lah ini. Makanya saya kira kemarin Pak Jehan yang dipanggil Pak Prabowo. Itu saya berterima kasih sama yang mengunggulkan. Iya, iya. Ada juga itu ya, beredar ya. Apa Pak? Ya itu daftar kabinet masuk bursa lah. Oh, subhanallah. Tapi dimanapun Pak Jehan hari ini, semoga ilmunya bermanfaat Pak. Amin, amin Mbak ini. Itu yang paling penting Pak. Ya, mudah-mudahan tersebar banyak yang mengikutinya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak ini. Sehat-sehat, Terima Pak kasih. Sehat-sehat Mbak ini juga. Semoga lancar podcastnya ini. Amin. Berkembang terus. Amin, amin. Terima kasih Pak Jehan. Bye. Kalau ngedit udah